Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai saja. Sekarang sudah jam 7.35. Mungkin masih ada 2 orang yang belum hadir yang mungkin bisa menyusul. Jadi hari ini materinya dari saya. Kita akan membahas mengenai chapter 15 dari buku Leadership mengenai The Dark Side of Leadership. Nah, ini materinya cukup menarik ya, dan mungkin cukup aplikatif bagi kita untuk mengevaluasi tentang kepemimpinan, bahwa ternyata dalam teori tentang kepemimpinan tidak hanya yang positif-positif aja, tidak hanya yang bermanfaat saja, ternyata ada the dark side, ada sisi gelap dari kepemimpinan. Nah, jadi kita masuk. Ini ada kutipan dari Hogan, R.T. Hogan, tentang kondisi kepemimpinan di dunia. Ini kepemimpinan di sini terutama kepemimpinan negara ya. Jadi ini di luar kepemimpinan usaha atau bisnis. Jadi kalau misalnya kita lempar atau kita pilih secara acak di peta dunia, ada 70% negara tersebut itu dipimpin oleh seorang diktator. Nah, definisi diktator ini memang memang intinya seseorang yang antara dia tidak dipilih secara demokratis, atau mungkin dia awalnya dipilih secara demokratis tetapi kemudian menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki, menggunakan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi. Jadi definisi diktator di sini mungkin seperti itu, bahwa antara dia tidak dipilih secara demokratis atau dia dipilih secara demokratis kemudian menyalahgunakan wewenangnya tadi bukan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, kemudian ada juga kutipan dari Lord Acton, ini sudah lebih terkenal sepertinya, bahwa all power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa yang terkait dengan kekuasaan, bahwa semua kekuasaan, semua jenis kekuasaan, jadi kita pelajari mungkin di perilaku organisasi ya, bahwa ada informal power dan ada formal power. Apapun tipe kekuasaannya, semua jenis kekuasaan memiliki kecenderungan untuk mengkorupsi pemiliknya. Dan kekuasaan yang absolut mengkorupsi secara absolut. Jadi terkait dengan pemimpin yang memegang kekuasaan, memegang power, tanpa batasan, tanpa check and balance, tanpa sistem yang jelas, maka perlahan-lahan walaupun pemangku kekuasaan tersebut orang yang baik di awal atau orang yang memiliki moral yang kuat di awal, maka ada kecenderungan kekuasaan yang dia pegang tadi mengkorupsi orang tersebut, sehingga mungkin di akhir-akhir dia kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, terutama jika tidak ada check and balance. Ini pengamatan dari Lord Acton di Inggris. Mungkin cukup, ini bukan kutipan baru ya, ini kutipan lama. Ini teori terkait dengan the dark side of leadership, di mana ketika seseorang memiliki kekuasaan yang absolut dan tanpa batas, pada jangka waktu tertentu, semakin lama dia berkuasa, semakin besar kecenderungan dia untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga yang pertama, pemimpin harus ada check and balance. Kedua, harus ada batas waktu. Ketika pemimpin tanpa batas waktu, pemimpin seumur hidup, maka dia pada satu titik waktu dia akan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga harus ada batasan waktu. Itu implikasi dari statement atau observasi dari Lord Acton ini. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk pemimpin negara atau pemimpin wilayah, tetapi juga berlaku untuk pemimpin bisnis, pemimpin usaha, bahwa pemimpin organisasi, bahwa ketika seorang pemimpin di sebuah organisasi tidak ada check and balance, dia memiliki kekuasaan absolut atas organisasinya, dia menjadi diktator, maka di situ tinggal tunggu waktunya atau akan datang waktunya dia menyalahgunakan kekuasaan tersebut
sehingga akhirnya malah merugikan organisasi yang dia pimpin. Itu teori terkait dengan power and leadership. Nah, kemudian di sini mungkin sedikit introduction tentang chapter 15 ini oleh di buku leadership. Dia membedakan antara dua tipe dark side of leadership. Jadi sisi gelap kepemimpinan ada dua. Yang pertama adalah destructive leadership, dan yang kedua adalah managerial incompetence. Jadi dikatakan bahwa seorang pemimpin itu memiliki sisi gelap antara pertama dia kompeten, tetapi menggunakan kekuasaannya atau menggunakan kepemimpinannya untuk mencapai hasil yang tidak bermoral atau tidak mengikuti etika atau moral, kode moral yang tinggi. Jadi menghalalkan segala cara untuk menguntungkan, terutama menguntungkan diri pribadi dan menguntungkan golongannya. Itu destructive leadership. Dan ini tidak hanya untuk, contoh yang paling jelas adalah contoh di negara ya. Jadi banyak sekali diktator, banyak sekali orang-orang kuat di pemimpinan di pemerintahan di berbagai negara, mungkin di seluruh dunia, dari benua Eropa hingga benua Asia ada negara yang dipimpin oleh seorang mungkin diktator, pemimpin yang dia menghalalkan segala cara dan meletakkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan di atas kepentingan rakyatnya. Ini dikatakan destructive leadership walaupun dia efektif, walaupun dia kompeten, mampu membangun tim, mampu menghasilkan, mencapai tujuan, mencapai sasaran, tetapi sasaran tersebut, hasil tersebut dicapai dengan cara dan tujuan yang tidak benar. Nah, the dark side yang kedua adalah managerial incompetence, di mana seorang leader gagal karena tidak kompeten, jadi tidak mampu, antara dia tidak mampu membangun tim, tidak mampu mencapai hasil, atau tidak mampu membangun jaringan. Intinya pemimpin yang tidak kompeten. Jadi walaupun mungkin dia secara moral tinggi, secara moral dia orang yang bermoral, dia memiliki moral kompas yang kuat, tapi kalau nggak kompeten dia tidak menghasilkan output yang diharapkan begitu. Jadi ini dua-duanya adalah dark side, antara orang yang kompeten tetapi tidak bermoral dan orang yang mungkin bermoral, ya bisa bermoral bisa nggak bermoral ya, tetapi intinya dia tidak menghasilkan sasaran yang dia butuhkan gitu, yang harus dia capai. Kemudian managerial derailment ini beberapa sebab di mana ini sebenarnya orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, tetapi dia kemudian gagal mencapai hasil. Jadi ini mungkin jadi satu paket dengan managerial incompetence. Kalau managerial incompetence biasanya ada banyak faktor ya, nanti kita jelaskan. Ada faktor dari situasi, ada faktor dari pemimpinnya sendiri, ada faktor dari followernya. Nah, jadi di sini ada banyak faktor, tetapi managerial incompetence ini menjadi salah satu sebab terjadinya managerial derailment, di mana seorang pemimpin yang secara mungkin di awal memiliki peluang besar untuk perform, tetapi gagal perform karena banyak hal yang menghambat kinerja pemimpin tersebut. Nah, di sini destructive leadership ini kita lihat banyak beberapa orang pemimpin yang efektif, artinya dia bisa membuat organisasinya mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang baik lah, misalnya apakah pertumbuhan ekonomi ataukah dia mencapai pemerataan kesejahteraan dan seterusnya. Jadi secara output dia berhasil. Misalnya kalau kita lihat ya di awal-awal, misalnya Hitler
contoh yang paling standar ya, Hitler di awal-awal salah satu sebab dia uh, uh, di dipuji atau apa ya dipandang karismatik karena dia berhasil, paling tidak berhasil menyatukan bangsa Jerman atau rakyat Jerman dan membangkitkan kembali harga diri negara lah, jadi atau semacam nasionalitas dari rakyat Jerman. Kemudian dianggap berhasil melakukan reformasi-reformasi, tetapi apa namanya reformasi tersebut in the end malah tadi merugikan. Kenapa? Karena dia tidak dibimbing oleh moral kompas, oleh etika yang solid. Dia menghalalkan segala cara, dia apa namanya menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk menghancurkan atau untuk menyisihkan kaum minoritas, atau bahkan dia menggunakan kaum minoritas sebagai alat untuk memperkuat power dia, menjadikan alasan orang-orang minoritas sebagai apa ya, topik atau semacam isu yang kemudian memperkuat dukungan terhadap partai politiknya. Nah, di sini destructive leadership itu tidak hanya di konteks negara, tidak hanya di konteks yang besar, tapi bahkan juga di konteks yang kecil. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan, ada pemimpin-pemimpin yang menghalalkan segala cara. Misalnya melakukan pemalsuan laporan keuangan, sehingga akhirnya menimbulkan kerugian, kemudian melakukan misalnya pelecehan atau melakukan bullying, sehingga banyak top talent yang kemudian resign. Dan atau yang contoh yang paling jelas ya ketika global financial crisis tahun 2008 ya, sekitar tahun begitu, banyak pemimpin institusi keuangan di Wall Street yang ya memang terlihat bahwa mereka tidak memperhatikan well-being, tidak memperhatikan atau tidak beretika, sehingga mereka mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan mereka, mengorbankan nasabah, mengorbankan banyak pihak, sehingga apa namanya terjadi di situ apa namanya destructive leadership, di mana pemimpin yang mungkin dia efektif, dia mencapai sasarannya, misalnya shareholder value tercapai, atau paling tidak mungkin pemegang saham puas, tetapi kemudian banyak orang yang jadi korban, banyak orang yang kehilangan uang gara-gara dikorbankan untuk mencapai shareholder value tadi. Nah, ini contoh destructive leadership pada tataran organisasi. Dan dia sering kita lihat ketika sebuah organisasi tidak memiliki kode moral yang kuat, tidak memiliki budaya etika yang kuat, maka di situ terutama jika dia karismatik, pemimpin yang karismatik, semakin rentan terhadap destructive leadership, bahwa dia mungkin menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki untuk mencapai tujuan pribadi. Ini tadi absolute power, corrupt absolutely. Kemudian di sini, nah kadang-kadang apa namanya yang membedakan destructive dan effective leadership itu ada di eye of the beholder, tergantung siapa yang melihat. Karena yang sebagai contoh, karena Jerman kalah Perang Dunia Kedua, maka Hitler dipandang sebagai destructive leadership. Winston Churchill dianggap sebagai effective leadership. Kalau Jerman menang Perang Dunia Kedua, mungkin Winston Churchill dianggap sebagai pemimpin destruktif, sedangkan Hitler dianggap sebagai pemimpin efektif. Jadi sedikit apa namanya relatif gitu, tetapi sebetulnya baik, jadi tergantung apakah hasilnya menang atau kalah. Jika kepemimpinan tersebut menyalahgunakan wewenangnya, kalau misalnya Winston Churchill, dan setahu saya memang Winston Churchill menyalahgunakan kekuasaannya sehingga banyak orang di India yang meninggal mati kelaparan gara-gara Winston Churchill mengalihkan makanan dari India untuk perang. Jadi sebetulnya baik Winston Churchill maupun Hitler, dua-duanya adalah pemimpin destruktif, bedanya yang satu menang perang, yang satu kalah perang.
Tapi secara moral lens, dua-duanya tidak bermoral begitu. Baik Winston Churchill maupun Hitler, karena menghalalkan segala cara, mengorbankan mengorbankan kepentingan atau orang yang tidak bersalah untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan bangsanya dalam hati, sehingga banyak terjadi korban jiwa. Nah, itu destructive leadership. Nah, memang di buku leadership ini tidak dibahas secara spesifik tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah destructive leadership. Tapi mungkin ingin saya tambahkan bahwa destructive leadership ini terutama muncul ketika tidak ada sistem atau tidak ada budaya yang kuat yang menjadi check and balance. Jadi absolute power corrupt absolutely. Ketika pemimpin yang efektif tidak dibatasi, jadi kekuasaannya tidak dibatasi, kekuasaannya tidak ada yang mengimbangi, tidak ada check and balance, maka tadi akan ada saatnya ketika dia mungkin sudah bertahun-tahun, sudah tidak ada batas waktu masa jabatan, maka bisa jadi seorang pemimpin yang efektif dia berubah menjadi destruktif karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrol. Sehingga di sini pendekatan yang lazim secara organisasi adalah menggunakan pendekatan by system. Bagaimana sistem itu kita bisa mencegah munculnya pemimpin-pemimpin yang destruktif. Kalau di Indonesia kita memiliki ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa dibagi jadi 3? Agar jangan sampai ada satu pemimpin yang misalnya menjadi diktator, kemudian mungkin menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan kekuasaan ini dibagi jadi 3. Secara teori susah bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi 3-tiganya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Biasanya ketika dia menguasai yudikatif, mungkin legislatif dan eksekutifnya menjadi penyeimbang. Dan sebaliknya, ketika eksekutif terlalu kuat, kemudian destruktif, maka yang yudikatif dan yang legislatif menjadi penyeimbang. Itu secara teori. Prakteknya mungkin bervariasi, bahwa mungkin dalam politik ada permainan, ada power tactics, sehingga bisa saja seorang pemimpin yang destruktif mengkorupsi ketiga cabang pemerintahan sekaligus. Tetapi setidaknya harapannya dengan ada pembagian kekuasaan, tidak mengumpulkan kekuasaan di satu tempat, maka ada semacam check and balance yang mencegah destructive leadership, atau ketika sudah muncul destructive leadership bisa segera dimitigasi, segera ditanggulangi. Jadi solusi untuk mencegah destructive leadership adalah dengan mengembangkan sistem yang mencegah tersebut. Yang kedua, kalau memang belum ada sistem, maka paling tidak harus ada budaya, ada culture. Culture apa? Culture speak out. Ketika ada yang salah, ngomong. Ketika ada yang salah, jangan diem aja. Jangan asal Bapak senang. Jadi budaya asal Bapak senang itu justru memungkinkan atau bahkan memfasilitasi munculnya destructive leadership. Kenapa? Karena pemimpin seakan-akan diberi kekuasaan absolut, sehingga dia tidak merasa ada check and balance, tidak merasa malu atau tidak merasa ada yang salah dengan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi budaya yang tepat, yang kritis, budaya yang kritis itu bisa mencegah munculnya destructive leadership. Kenapa? Karena ketika ada kecenderungan seorang pemimpin yang efektif menjadi destruktif, dia segera dikritik, segera dikasih masukan oleh anak buahnya, dan karena budayanya kuat, maka pemimpin itu tidak jadi destruktif. Dia akan, oh iya benar, dia paling tidak ada semacam mungkin ikatan sosial atau sanksi sosial ketika dia melanggar. Jadi dua pendekatan, pertama by system, atau mungkin lebih tepat, dan by culture. By system dengan peraturan, dengan regulasi, dengan check and balance.
Yang kedua adalah by culture, dengan budaya organisasi yang bisa menjadi check and balance secara informal. Jadi walaupun secara formal sudah ada sistem, lebih bagus lagi secara informal sudah juga ada budaya yang bisa mencegah pemimpin itu menjadi destruktif. Nah, yang kedua adalah mengenai incompetent leadership atau managerial incompetence. Jadi jadi ini menarik sekali, dari buku ini ada estimasi bahwa 50 hingga 75% seluruh manajer atau seluruh pemimpin itu inkompeten. Jadi ini argumen dari buku ya. Saya setuju atau enggak, saya agak mungkin saya agak setuju juga dengan argumennya. Jadi menurut buku leadership di sini, definisi incompetent manager itu memiliki kesulitan antara membangun tim, kesulitan mencapai sasaran, atau kesulitan mencapai membangun jaringan. Jadi ketika salah satu dari 3 poin ini tidak tercapai, maka dia inkompeten, tidak mampu membangun jaringan, tidak mampu membangun tim, tidak mampu mencapai sasaran. Artinya tidak hanya mencapai sasaran. Kalau mencapai sasaran saja, kemudian tetapi dia gagal membangun tim, dia gagal membangun jaringan, maka dia belum berhasil. Nah, menurut definisi di buku ini. Nah, kenapa? Karena di sini kebanyakan negara dikuasai oleh diktator dalam satu bentuk atau yang lain. Mungkin title-nya bukan diktator, mungkin title-nya presiden, kepala partai, apalagi mungkin kalau jelas kalau raja ya dia raja ya, raja atau ratu, kemudian perdana menteri, pokoknya intinya mungkin title-nya tidak harus diktator, tapi operasinya atau proses pemerintahannya efektif diktator, di mana keputusan 100% ada di satu orang. Dan yang orang ini kemudian mungkin antara dia tidak dipilih secara demokratis atau dia menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian banyak pemimpin negara demokratis, jadi negara-negara yang demokratis yang memilih pemimpin secara demokratis, ternyata pemimpin yang terpilih secara demokratis tersebut tidak mampu membangun tim atau tidak mampu mencapai hasil. Jadi mungkin presiden atau perdana menteri dia dipilih secara demokratis tetapi gagal mencapai sasaran, janji-janji yang sudah dia berikan tidak tercapai. Kemudian selain itu juga tidak bisa membangun tim, karena ada konflik, anak buahnya tidak solid dan seterusnya. Kemudian 75% karyawan merasa bos atasan langsungnya itu paling stressful. Jadi penyebab stres utama dari 75% karyawan dari sebuah penelitian ya, itu mengatakan penyebab stres utama adalah atasan langsung. Saya nggak tahu. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang mau memberikan memberikan sharing mungkin, apakah betul ini atasan langsung menjadi menjadi faktor stres paling tinggi. Tapi bisa jadi paling tidak menurut saya sebab utama seseorang resign itu adalah ya pertama salah satunya ya mungkin selain gaji adalah atasan langsung. Misalnya ada orang dia suka kerjaannya, gajinya oke, tapi nggak betah gara-gara atasannya mungkin toksik. Jadi itu antara coworkers atau atasan langsung. Kalau coworkers mungkin masih bisa ditahan, tapi kalau atasan langsung agak susah gitu. Kemudian 70% merger and acquisition gagal mencapai sasaran. Kemudian 50 hingga 90% bisnis kecil, UKM, usaha kecil atau usaha baru gagal dalam 5 tahun karena manajerial incompetence. Jadi dari semua poin-poin ini diperkirakan setengah sampai 3/4 dari semua manajer itu tidak kompeten. Cukup berat ya.
Bisa jadi kita misalnya ada manajer, kita nggak kompeten gitu. Nah, tapi ingin dijelaskan kemudian kenapa ini jadi ada beberapa teori ya yang ingin menjelaskan kenapa sih banyak manajer tidak kompeten. Nah, jadi ada banyak teori di sini, beberapa di antaranya. Nah, kadang-kadang manajer itu ketika dia memilih successor, memilih pengganti ya, dia memilih orang yang tidak lebih kompeten daripada dia. Artinya dia tidak terancam. Kalau misalnya seorang manajer dia memilih asisten manajer, dia tidak mau asisten manajer terlalu pintar gitu, terlalu kompeten. Kalau dia sangat kompeten, dia merasa terancam. Jangan-jangan asisten manajer ini kemudian melompati saya jadi atasan saya. Jadi ada faktor suksesi, ada faktor manajemen SDM, di mana ketika seseorang memilih successor, memilih mungkin asistennya, mempromosikan anak buahnya, dipromosikan yang slightly less competent. Jadi sedikit lebih tidak kompeten dibandingkan dia. Dia tidak mau mempromosikan yang lebih kompeten daripada dia karena khawatir dia akan menggantikan atau melompati dia. Kemudian nice guy. Jadi yang tidak menginjak jempol kaki orang. Jadi dia kalau misalnya orang yang mengancam, yang kira-kira berpotensi terlalu kompeten, maka mungkin dilewati promosinya karena dikhawatirkan mengancam karir dia. Jadi ini menjadi salah satu penjelas. Tapi mungkin ini nggak banyak ya, ada lah ya. Jadi ada kepentingan pribadi. Jadi seorang manajer mengutamakan kepentingan pribadi dia sehingga dia mempromosikan orang-orang yang mungkin tidak kompeten. Nah, tapi yang lebih umum adalah karena tidak menerima persiapan yang cukup untuk promosi. Jadi beberapa orang dipromosikan sebelum waktunya. Mungkin dia memiliki potensial, tetapi nah ini masalahnya, ada sebuah isu yang arguable. Apakah kita mempromosikan seseorang yang over competent atau yang under competent? Katakanlah kalau yang over competent artinya kita mempromosikan orang yang ya dia underutilized. Artinya begini, dia mampu 100, kita promosikan ke orang yang hanya membutuhkan 75. Artinya apa? Artinya dia overqualified. Jadi dia mungkin kurang bermanfaat gitu istilahnya. Jadi kita mempromosikan seseorang yang bernilai 100 untuk posisi yang hanya 75. Ini beberapa perusahaan tidak suka seperti itu. Dia ingin mempromosikan seseorang pada posisi yang di atas posisi saat ini. Jadi untuk menimbulkan potensi lebih. Jadi sengaja mempromosikan seseorang yang mungkin saat ini skornya hanya 75 untuk mengisi posisi yang membutuhkan 100. Kenapa? Karena dengan asumsi atau dengan harapan orang yang 75 ini kemudian mengembangkan dirinya, kemudian ya tadi ada development, ada training, kemudian dia belajar dan seterusnya sehingga yang awal 75 kemudian dia memperbaiki diri sehingga jadi 100. Jadi atau memaksimalkan potensi atau mengembangkan diri ya. Kalau yang pertama, kalau seseorang yang kompetensinya 100 kita taruh di posisi yang membutuhkan hanya 75, dia jadi stagnan. Mungkin dia jadi bosen, jadi kerjanya kurang semangat, atau dia kompeten tapi dia over kompeten. Nah ini dua pendekatan ya. Mungkin dua-duanya ada positif dan negatif, tetapi ketika menggunakan pendekatan yang kedua, walaupun bisa jadi seseorang yang tidak kompeten tadi kemudian belajar, kemudian memperbaiki diri, kemudian setelah dia berpengalaman, dia jadi kompeten. Tetapi di antara dia dipromosikan dan dia kompeten itu ada jeda cukup lama yang di situ dia mungkin underperform. Jadi
apalagi jika tidak dipersiapkan cukup matang untuk promosi, sehingga dia diterjunkan di situasi yang dimana dia harus memimpin tanpa persiapan. Tapi lucunya beberapa organisasi justru sengaja menjerumuskan manajer pada situasi-situasi yang mungkin sengaja tidak dipersiapkan, sehingga entah kenapa, apakah itu bisa jadi itu sengaja supaya harapannya ada proses pembelajaran yang lebih kuat begitu. Walaupun tergantung, ada yang kemudian take up the challenge kemudian bisa survive, ada yang kemudian ya mental nggak survive, tidak perform, tidak survive, kemudian mungkin dirotasi, kemudian mungkin bahkan dia berhenti, resign karena merasa tidak kompeten, tidak mampu keep up dan seterusnya. Jadi itu dua-duanya bisa terjadi. Nah, more likely ini ada teori bahwa people gets promoted to their level of incompetence. Jadi sistem promosi itu pada umumnya yang benar ya, atau yang ideal ya, kita mempromosikan orang yang paling kompeten, orang yang paling perform. Jadi di antara ada 3 orang, siapa yang paling kompeten atau siapa yang paling perform, dia dipromosikan. Sampai titik di mana dia tidak lagi perform. Ketika sudah dia nggak perform, maka dia stuck di titik tersebut. Jadi dia stuck di posisi yang dimana dia tidak kompeten. Jadi misalnya ada seorang salesperson yang sangat kompeten, dia sangat perform, menghasilkan banyak sales yang banyak, mencapai target dan seterusnya, kemudian dipromosikan. Tapi dia ternyata dipromosikan menjadi manajer penjualan. Ternyata dia nggak perform sebagai manajer penjualan. Kan agak sulit ya, atau relatif jarang kemudian diturunkan lagi jadi jadi salesperson lagi. Mungkin orang ini kemudian antara dia stuck di situ sebagai sales manager yang underperform, atau dia mungkin pindah ke perusahaan lain dan seterusnya. Jadi seringkali seseorang dipromosikan itu bukan berdasarkan kompetensinya, tetapi bukan berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi posisi tersebut, tetapi sekedar karena dia yang terbaik, dia yang dinilai cukup baik, kemudian dipromosikan, ternyata dia tidak kompeten. Jadi ada dan ada penelitian terkait itu, bahwa tadi kadang-kadang salesperson yang paling kompeten dalam penjualan, tapi dia tidak kompeten sebagai manajer gitu, sehingga ketika dia dipromosikan jadi manajer, maka ada korelasi negatif dengan penjualan anak buahnya. Jadi seorang sales yang dia perform ya, memiliki penjualan tinggi, begitu dipromosikan sebagai manajer, ternyata ada korelasi negatif. Jadi ketika semakin sukses dia sebagai seorang salesperson, ternyata ada korelasi, ada asosiasi bahwa bisa jadi membuat penjualan anak buahnya turun setelah dia dipromosikan sebagai manajer penjualan. Karena skill setnya berbeda. Skill set seorang sales, seorang tenaga penjualan, dan skill set dari manajer penjualan itu seringkali 2 hal yang berbeda, sehingga belum tentu seseorang yang expert, yang kompeten sebagai tenaga penjualan, dia mampu menjadi seorang manajer penjualan. Ini yang mungkin menjelaskan kenapa banyak sekali manajer yang tidak kompeten. Nah, di sini ada 4 tipologi tentang managerial incompetence ini. Ada competent manager, ada taskmaster, ada cheerleader, ada figurehead. Competent manager dan taskmaster ini dua-duanya mampu mencapai sasaran, mampu menghasilkan result, mampu menghasilkan output yang baik. Bedanya adalah pada competent manager, dia tidak hanya mampu menghasilkan output yang baik, tetapi dia bisa membangun tim. Sedangkan taskmaster, dia hanya tukang suruh-suruh. Jadi dia mungkin mencapai hasil, tetapi
anak buahnya tidak puas, anak buahnya tidak tidak happy gitu. Jadi sehingga dia hasilnya bisa jadi jangka pendek. Mungkin bulan ini dia perform, bulan depan dia nggak perform. Jadi apa namanya, sustainability-nya dipertanyakan karena dia mampu mencapai hasil jangka pendek, tapi belum tentu dia bisa mempertahankan kinerja jangka panjang. Kemudian ada cheerleader. Jadi ini manajer yang mungkin tidak menghasilkan output yang menonjol, tetapi bisa membangun tim. Jadi bisa mungkin meredam konflik, memotivasi orang. Jadi ini people. Jadi cheerleader, jadi dia menyemangati, dia meningkatkan kinerja secara tidak langsung. Secara langsung dia nggak perform, tetapi secara tidak langsung dia membantu membantu pekerjaan, membantu membuat karyawan termotivasi, membuat karyawan merasa nyaman di organisasi dan seterusnya. Yang terakhir adalah figurehead. Di sini dia kurang mampu membangun tim, tapi juga tidak bisa mencapai hasil. Jadi dia hanya simbol saja, hanya papan nama aja. Jadi title-nya manajer, tapi perannya dia tidak dipandang gitu, tidak menghasilkan apa-apa. Ini idealnya adalah kompeten manajer, baik dia mencapai sasaran dan juga membangun tim. Kenapa? Karena dengan dia membangun tim, maka sasaran ini bisa lebih sustainable. Kalau mencapai sasaran saja, tetapi tidak membangun tim, maka bisa jadi sasaran ini tidak sustainable, tidak dapat dipertahankan jangka panjang. Sedangkan ini dia fokus pada membangun tim, tapi mungkin belum atau tidak mencapai sasaran secara langsung, tetapi bisa membantu organisasi secara tidak langsung. Nah ini managerial derailment. Jadi ada 5 faktor yang teridentifikasi bisa membuat seorang manajer yang efektif atau seorang manajer yang talented ya, yang memiliki potensi gagal mencapai potensinya. Nah, atau gagal dipromosikan. Jadi dia kemudian yang awalnya star player, yang awalnya pemain bintang ya, atau talenta gitu ya, tetapi ternyata dia tidak bisa mengoptimalkan potensinya. Dan sini ada 5 pola, bukan penyebab, jadi pola ya. Yang pertama adalah gagal mencapai sasaran bisnis. Jadi diberikan amanah, diberikan wewenang, diberi target, gagal mencapai target. Itu kemudian biasanya dia bukan disingkirkan juga. Jadi mungkin dia tidak lagi dipandang sebagai talent. Mungkin dia ditempatkan di posisi-posisi yang secondary, jadi bukan posisi kunci. Mungkin dia dikasih tanggung jawab lebih ke arah untuk mengembangkan junior-juniornya. Jadi kadang-kadang itu outcome ketika seorang manajer atau seorang talent dia gagal mencapai sasaran bisnis. Kemudian inability to build and lead a team. Nah ini mungkin dia mencapai sasaran, tetapi sasarannya tercapai tanpa dia bisa bekerja sama gitu. Jadi teamworknya jelek, sehingga mencapai sasaran tapi banyak komplain, banyak yang nggak puas dengan kerja dia sebagai tim. Mungkin dia terlalu demanding, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin dia disruptif, atau dia tadi toksik, sehingga membuat orang nggak mau kerja bareng dia. Kalau seperti itu, katakanlah dia perform bulan ini, kalau nggak ada yang mau kerja sama dia, maka bagaimana dia akan bisa perform jangka panjang.
Yang berikutnya adalah an inability to build relationship with coworkers. Ini sebenarnya nyambung ya, cuman inability yang pertama, yang kedua ini lebih ke arah anak buah, membangun dan memimpin anak buah sebagai tim. Nah, yang ketiga ini lebih ke rekan kerja yang selevel. Jadi misalnya sesama manajer atau sesama asisten manajer, ya kalau tidak bisa membangun jaringan, tidak bisa membangun hubungan yang profesional, ya maka tidak akan perform juga. Kemudian tidak bisa beradaptasi terhadap pimpinan yang baru, bisnis, culture, and structure. Ini terutama pada perubahan organisasi. Jadi mungkin ada pimpinan baru, ada model bisnis baru, ada budaya yang baru, ada struktur yang baru. Jadi di sini mungkin dia terlalu konservatif, terlalu stuck pada masa lalu sehingga dia tidak bisa beradaptasi. Di sini sebab seorang talenta tidak lagi menjadi talenta atau gagal mengoptimalkan atau gagal mencapai potensi, sebab diantaranya adalah karena tidak bisa beradaptasi. Yang terakhir, ini sama dengan yang incompetent, jadi inadequate preparation for promotion. Dia nggak punya persiapan. Dia talenta, tapi nggak dipersiapkan. Mungkin dianya sendiri seringkali mungkin merasa bukan sombong, tapi overconfident. Mungkin dia overconfident sehingga dia kurang preparasi, kurang persiapan, sehingga ketika diterjunkan ke lapangan disuruh untuk memimpin, dia gagal mencapai sasaran karena kurang persiapan, diantaranya karena overconfident. Nah, kalau hanya satu saja nggak cukup untuk derailment. Jadi tidak ada satu sebab utama yang pasti menyebabkan seorang talenta gagal gagal mencapai potensi, kecuali untuk failure to meet business objective. Jadi sebab yang lain selain sebab pertama itu biasanya membutuhkan lebih dari satu. Nah, tapi di sini 5 alasan ini universal. Jadi baik di organisasi, baik di perusahaan, baik di non-profit, di pemerintahan juga. Ini ada 5 sebab ini. Mungkin bukan bisnis objektif, tapi bisa jadi organizational objektif. Kalau gagal mencapai sasaran, pasti dia oleh atasan akan tegur. Kenapa kamu tidak bisa mencapai sasaran? Nah, mungkin apalagi kalau berulang-ulang, maka pada suatu titik dia mungkin dianggap gagal. Oke. Nah, awareness saja nggak cukup. Jadi kita tahu bahwa orang bisa gagal dengan 5 sebab tadi, tapi ini nggak cukup untuk mencegah. Jadi kita managerial incompetence itu memiliki sebab yang melandasi. Jadi 5 hal ini hanya gejala. 5 hal ini hanya gejala. Jadi yang kita lihat di mata adalah dia gagal mencapai sasaran organisasi, dia gagal membangun tim, dia gagal membangun jaringan, dia gagal beradaptasi, dia nggak cukup persiapan. Ini semua hanya gejala. Sedangkan ada underlying root cause, ada sebab utama, sebab yang melandasi permasalahan tersebut. Di akar permasalahannya ini di sini ada sebentar. Ini ada 6. Ada 6 root cause. Lucunya di buku ada 10. Di buku ditulis ada 10, tapi di judulnya ada 10, tapi kontennya hanya ada 6. Jadi itu mungkin ada kesalahan typo ya. Tapi yang benar ada 6. 6 akar permasalahan dari managerial incompetence. Tapi di akar permasalahan ini intinya terbagi menjadi di sini ada 3 juga. Ada leader, sebab dari leader itu sendiri, ada sebab dari followernya, ada sebab dari situasinya. Tapi dirangkum jadi 6.
eh, sebentar. Nah, ini destructive leadership. Sebentar. Oke. 3, 4, 5, hanya 5. Nah, 6. Oke. Sini ada 6. Yang pertama adalah faktor situasional dan followers. Jadi ini faktor di luar faktor pemimpin. Jadi kadang-kadang pemimpin yang kompeten, pemimpin yang memiliki moral code, memiliki kode moral yang baik, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Situasinya dan juga bisa jadi dari sisi anak buahnya. Anak buahnya tidak mendukung untuk dia perform. Jadi ini di luar kendali, hal-hal yang sebenarnya di luar kendali pemimpin yang menyebabkan dia tidak perform. Yang kedua, lack of organizational fit. Jadi alasan karena sebab tidak cocok antara pemimpin dengan organisasi, dengan budayanya, dengan strukturnya, dengan pemimpinnya. Jadi seorang leader dia perform melalui orang lain, sehingga ini bukan lone wolf, bukan single fighter. Dia harus bisa bekerja dalam sebuah organisasi, dan sini kalau misalnya organisasinya nggak cocok, tidak cocok dengan gaya kepemimpinannya, nggak cocok dengan mungkin moral code-nya dan seterusnya, maka tidak bisa perform. Yang ketiga, lack of situational and self awareness. Nah, ini jadi ini kesalahan dari pemimpinnya sendiri. Jadi dia tidak kompeten, terutama dari sisi kesadaran diri dan kesadaran situasional. Dia nggak paham tentang kekurangan keterbatasan dia. Dia overconfident, kemudian dia tidak melihat situasi, dia tidak tahu situasi, sehingga dia tidak bisa perform karena dia mungkin kurang empati, kurang tidak tahu kayak peta politik organisasi, sehingga gampang terpengaruh mungkin dari faktor-faktor mungkin faktor politik begitu. Kemudian lack of intelligence dan subject matter expertise and team building know-how. Jadi lebih kurang ilmu ya. Jadi mungkin di sini kurang pintar atau kurang ilmu ya. Mungkin dia intelligence di sini mungkin bukan kepintaran, tapi intelligence itu lebih informasi. Kurang informasi mungkin ya. Kurang informasi terkait dengan organisasinya, terkait dengan kompetitor, terkait dengan supplier dan seterusnya. Atau kurang subject matter expertise. Jadi kalau kita bekerja misalnya di bengkel sebagai manajer di bengkel, ya mau nggak mau kita harus tahu tentang mesin, tentang kalau tentang mobil misalnya. Kalau nggak kita akan dibohongin, atau akan mudah ditipu oleh anak buah kita gitu, sehingga ketika anak buah misalnya ada yang korupsi dan seterusnya, kita nggak tahu. Jadi di sini subject matter expertise penting. Kalaupun bukan masalah korupsi, kadang-kadang kita memimpin anak buah, kayak memimpin montir di bengkel. Kalau kita nggak ngerti sama sekali tentang mesin, kita nggak akan didengar gitu oleh anak buah kita, sehingga setidaknya kita menguasai dasarnya. Katakanlah kita bukan expert, spesialisasi kita bukan montir, bukan engineering, tetapi kita menguasai cukup sehingga kita bisa memimpin engineer, memimpin montir. Di sini ini subject matter expertise. Kemudian yang kelima adalah poor followership. Nah, ini jadi ini sebenarnya terkait dengan poin pertama, situational and follower factors. Jadi kalau anak buah kita memang
tidak kompeten, tidak siap, ya itu handicap gitu ya. Seorang pemimpin dia perform melalui anak buahnya. Kalau anak buahnya berpotensial, kemudian memiliki budaya yang baik, siap untuk diberikan tanggung jawab, maka dia akan bisa perform. Tapi kalau anak buahnya tidak tidak potensial, mungkin anak buahnya sudah dimotivasi, sudah capek, sudah apa ya, sudah nggak mau, jadi udah nyaman dengan kondisi, udah nggak mau dimotivasi lagi, udah susah dimotivasi, ya 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 agak susah untuk bisa perform. Jadi kadang-kadang saya sering mengamati bahwa bisa jadi pemimpin-pemimpin yang gagal, misalnya melakukan transformasi, kemudian dia memimpin, ditugasi memimpin sebuah organisasi, tapi dia gagal perform, bisa jadi karena ya anak buahnya tidak yang resisten, dia tidak mau ikut, tidak mau mensupport leadersnya. Sedangkan seorang leaders itu nggak bisa perform sendirian, dia perform melalui anak buahnya begitu. Oke, itu yang kelima. Yang terakhir ini dark side personality traits. Jadi kepribadian dari leadersnya. Ini sebenarnya poin ke-6 ini yang bisa dihindari, yang harusnya bisa dihindari. Artinya ada pemimpin yang narsistik, ada pemimpin yang neurotik, ada pemimpin yang toksik. Intinya kepribadiannya tidak cocok gitu sebagai pemimpin. Mungkin dia bahkan bisa dikatakan dia kurang sehat secara mental, mungkin dia mungkin dia psikopat atau ada tendensi psikopat gitu, bisa jadi gitu kan. Bayangkan kalau atasan kita ada tendensi psikopat atau sosiopat, wah gimana rasanya, itu pasti nggak enak. Nah, tapi di sini ini salah satu penyebab incompetence atau derailment, bahwa personalitinya, kepribadiannya itu berpengaruh. Ya, mungkin sedikit penjelasan terkait dengan situasional. Jadi situasional di sini misalnya kompetisi, globalisasi, teknologi, merger akuisisi, ini semua hal-hal yang ada di luar kendali pemimpin. Jadi intinya kita nggak bisa menyalahkan pemimpin untuk semua kegagalan. Seringkali kegagalan terjadi karena hal-hal yang ada di luar kendali. Sebaliknya kita juga nggak bisa mengatribusikan semua keberhasilan itu adalah karena pemimpin, karena bisa jadi kebetulan pemimpinnya mendapatkan situasi yang favorable sehingga dengan mudah bisa mencapai sasaran. Jadi faktor situasi ini sangat powerful sehingga ya kita harus fair ketika mengevaluasi kinerja, apakah kinerja ini dicapai dengan kondisi yang favorable atau yang unfavorable. Sebuah performance yang sedang-sedang saja pada situasi yang unfavorable itu bisa jadi lebih susah ketimbang mencapai performance yang di atas rata-rata pada situasi yang favorable. Jadi harusnya kita fair. Ketika situasinya unfavorable tapi dia bisa mencapai performance yang cukup, maka kita berikan apresiasi. Sedangkan ketika memang situasinya favorable tetapi pencapaiannya hanya di atas rata-rata tapi tidak exceptional, maka itu sebetulnya bisa jadi dia kurang kompeten sebetulnya. Oke, kemudian di sini manajer bisa mengendalikan reaksi. Jadi bisa mengendalikan reaksi, tetapi tergantung dari inkompetensinya, apakah episodik, apakah kronik. Episodik ini artinya tidak terus-terusan. Ada saat-saatnya, ada momen-momennya di mana situasinya memburuk. Misalnya, kalau setahu saya untuk akunting ya, jadi misalnya untuk akunting itu bisa ada masa-masa periode di mana deadline, semua situasi memburuk. Jadi misalnya akhir tahun atau akhir finansial, tahun keuangan ya, jadi kerjaan menumpuk. Ya mungkin di situ
apa namanya, situasinya tidak favorable gitu. Tetapi di tempat lain atau di waktu yang lain dia situasinya favorable. Jadi situasinya ada musim-musimnya, ada waktu-waktunya dia unfavorable situasinya. Ini namanya episodik. Sedangkan pada kronik makanya terus-terusan unfavorable, sehingga permanen situasi yang unfavorable tadi, sehingga mengganggu performance. Nah, di sini semua manajer mengalami masa-masa episodik incompetence. Jadi ada saat-saatnya situasinya unfavorable. Caranya adalah kita yang penting adalah kita bisa membatasi frekuensi atau durasi dari incompetence yang episodik ini. Jangan sering-sering intinya melakukan hal yang bodoh begitu. Kalau sekali-sekali dapat dipahami karena situasi yang mungkin unfavorable. Yang berikutnya adalah organizational fit. Di sini derajat kecocokan antara nilai pribadi dan nilai organisasi. Jadi ini seringkali menjadi satu faktor penyebab juga ya seseorang resign adalah ketika mungkin ada perubahan. Misalnya organisasinya berubah, yang awalnya misalnya kolegial antara bos dan anak buah, nggak ada jarak, manggilnya mas, kak, mbak, jadi nggak ada, bukan bapak, bukan bos gitu manggilnya. Jadi mungkin budayanya lebih santai. Terus tiba-tiba ada perubahan organisasi, ada restrukturisasi, ada mungkin pemimpin yang baru mengharapkan mungkin budayanya dia lebih power distance, lebih lebih berjarak ya. Nah, mungkin kalau orang yang sudah nyaman, sudah intinya dia nggak cocok dengan situasi yang baru, dengan values yang baru, mungkin dia akan resign gitu. Atau misalnya dia seorang yang sangat sadar lingkungan. Dia sangat sadar lingkungan, organisasi dia sengaja bekerja di organisasi yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Tiba-tiba perusahaan tersebut mengakuisisi sebuah perusahaan yang berdampak lingkungan, misalnya oil and gas dan seterusnya, kemudian dia merasa konflik batin sehingga dia kemudian resign. Itu terjadi. Kemudian situational awareness di sini kemampuan pemimpin untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak buahnya. Jadi di sini dikatakan kompeten jika dia memiliki situational awareness yang tinggi. Jadi dia awas, dia bisa mengidentifikasi permasalahan sebelum meledak, sebelum permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang besar. Ini situational awareness. Sedangkan self awareness, kemampuan untuk memahami kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Ini seringkali salah satu cacat yang cukup signifikan ya ketika seorang pemimpin tidak memiliki self awareness. Karena dia tidak mengetahui, tidak memahami kelebihan dan kelemahan dia sendiri, maka dia seringkali umumnya overestimate kemampuan dia. Overconfidence, seringkali mengambil keputusan yang tidak bijak sehingga akhirnya malah merugikan organisasi. Ini subject matter expertise, jadi sudah dijelaskan, team building know-how, ini sudah. Nah, ini dark side personality trait. Ini beberapa poin: irritating, counterproductive. Jadi tendensi yang mengganggu, yang kontraproduktif. Di sini menghalangi kemampuan pemimpin untuk membangun tim yang kohesif. Kenapa nggak bisa kohesif? Karena ternyata pemimpinnya ngeselin gitu ya, gampang narsistik, kemudian dia biasanya yang membuat misalnya Machiavellianism, menghalalkan segala cara sehingga nggak nyaman kerja dengan bos atau tim leader yang seperti itu.
Oke. Oke, jadi dan terutama teruji ketika krisis. Jadi ketika krisis dan ketika seorang pemimpin tidak jaim. Jadi personality traits ini muncul ketika situasinya sedang tidak normal. Mungkin ketika situasi normal seorang pemimpin bisa jaim. Dia bisa menutup-nutupi kepribadian dia. Seakan-akan dia alim, seakan-akan dia baik, seakan-akan dia sopan, seakan-akan dia peduli dengan anak buah. Tapi begitu krisis, begitu mungkin begitu situasinya tidak sesuai rencana, maka bisa jadi muncul emosi atau muncul hal-hal yang yang kontraproduktif begitu. Memiliki pengaruh besar terhadap kinerja leader. Kemudian seringkali menyerupai social skill dan susah dideteksi. Kemudian menjadi leading cause. Jadi sebab utama seorang manajer itu dikatakan incompetence karena kepribadiannya, karena sikap-sikapnya yang kontraproduktif, yang tidak produktif. Ini ada beberapa. Excitable, jadi gampang mood swing, kadang senang, kadang marah dalam satu jam mungkin dia bisa mood swing. Sedangkan kita butuh seorang leader itu yang calm, yang tenang, nggak gampang marah. Marah bisa menjadi tools yang positif. Kita marah ketika anak buah kita melanggar aturan, itu boleh. Tapi marah yang terkendali. Nah, jadi sedangkan kalau excitable ini marah yang nggak terkendali. Jadi bukan berarti nggak boleh marah, bukan berarti pemimpin nggak boleh marah. Karena marah itu adalah dikatakan tadi carrot and stick. Dua-duanya perlu, reward and punishment. Tetapi jangan sampai marah yang tidak terkendali. Karena marah yang excitable di sini. Yang kedua adalah skeptis, nggak percayaan. Ini mungkin bisa jadi terbentuk oleh pola pikir ya, mungkin dia oleh budaya dan pola pikir, mungkin atau mungkin pengalaman buruk sehingga mungkin pernah ditipu anak buah dan seterusnya sehingga dia menjadi skeptis. Jadi tidak percayaan, selalu mempertanyakan integritas dari anak buahnya. Kalau yang seperti ini, orang yang skeptis biasanya sangat susah mendelegasikan wewenang. Terus ini cautious, ini hati-hati, ini terutama untuk mengambil keputusan. Jadi dia hati-hati, sebenarnya hati-hati itu hal yang bagus, tapi terlalu hati-hati membuat mereka menjadi main aman, tidak mau mengambil resiko, kemudian lambat mengambil keputusan. Ini dampak negatif dari terlalu berhati-hati. Kalau hati-hati saja bukan hal yang buruk, tapi terlalu berhati-hati bisa membuat seorang pemimpin menjadi stagnan, jadi susah untuk bertindak. Reserve, ketika stres, ketika situasi genting malah diam aja, malah menghilang, malah dia menghilang, malah kabur. Ini ada yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang ketika situasi aman dia seakan-akan suportif, kemudian suportif ya, tapi begitu situasi krisis menghilang. Ini bukan pemimpin yang baik. Kemudian leisurely ini santai-santai ya, terlalu santai. Pasif agresif, dia hanya mau mengeluarkan tenaga untuk kepentingan pribadi dan seringkali menunda-nunda kerja atau mengabaikan permintaan yang tidak sejalan dengan agenda. Jadi sebenarnya kalau santai saja tidak masalah. Pemimpin yang santai itu kalem, tidak terlalu jadi menenangkan gitu. Tetapi ketika dia selektif,
Dia santai ketika urusan orang lain, tapi ketika urusan dia sendiri dia agresif. Nah itu yang nggak benar gitu. Jadi di sini pemimpin yang baik itu dia harus konsisten, terutama kalau santai ya sudah santai, tapi ya dimungkinkan seseorang pemimpin santai tapi mencapai tujuan begitu. Jadi nggak terburu-buru, tetapi jangan sampai dia pilih-pilih untuk urusan yang menurut dia nggak penting, dia santai-santai saja, membuat kerjaan terhambat. Untuk urusan yang menurut dia penting, menurut dia penting untuk kepentingan dia sendiri, dia terburu-buru. Kemudian bold di sini siapa ya? Maksudnya jadi dia berani, atau bukan berani, tapi dia tampil gitu. Jadi dia orangnya suka tampil, terutama karena dia narsistik. Jadi mungkin ada tendensi narsistik. Sebagian pemimpin memiliki tendensi narsis, ingin tampil, mungkin banci tampil ya, dia situasi-situasi yang membuat dia reputasinya naik, maka dia muncul, dia aktif di seremoni-seremoni, tetapi dia membuat dia hal ini merasa dia gara-gara dia, jadi merasa over confidence, merasa sedikit sombong, kemudian mengatribusi keberhasilan atas pada dirinya dia sendiri. Dia tidak mau share kredit, tidak mau mengalokasikan bahwa kerjaan ini kerjaan bersama. Jadi bukan jadi cenderung kalau sukses dia klaim sendiri, kalau gagal dia salahkan orang lain. Ini sebenarnya dampak dari narsistik. Mischievous, dia suka melanggar aturan. Ada pemimpin yang mungkin bandel ya, jadi dia suka melanggar aturan, suka suka melanggar komitmen. Jadi menganggap peraturan itu sebagai kayak permainan gitu. Permainan, kalau dia bisa lolos, bisa melanggar aturan dan menghindari hukuman, dia puas gitu. Merasa seakan-akan bisa menang. Jadi menganggap aturan itu permainan untuk dilanggar gitu. Ini berbahaya karena ketika dia bandel tadi, nggak mau taat aturan, maka dia di sini menghalalkan segala cara. Yang penting nggak tertangkap. Itu ciri-ciri pemimpin yang bandel tadi. Dan colorful ini terkait dengan narsistik juga sebenarnya. Jadi merasa mereka ganteng, hot ini ganteng atau cantik, kemudian memiliki kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian. Jadi cari perhatian, suka cari perhatian. Nah ini susah kalau pemimpin suka cari perhatian. Jadi ya terkait dengan bold ya, bold and colorful ini dia mungkin 11-12. Imajinatif ini jadi kadang-kadang beberapa orang jenius ya, mampu berpikir di luar kotak, out of the box, imajinatif. Tetapi seringkali pemimpin yang imajinatif ini juga ya mungkin kan eksentrik ya, jadi anak buahnya nggak bisa ngikutin gitu. Anak buahnya nggak bisa ngikutin, atau kadang-kadang orang yang imajinatif ini kemudian gampang berubah pendapat, gampang berubah pikiran, dan suka mengambil keputusan yang aneh gitu. Jadi nggak bisa dipahami. Ya sebenarnya imajinatif bagus, kreatif bagus gitu, tetapi harus down to earth gitu. Jadi biasanya dalam sebuah tim ada yang kreatif, tapi ada yang kemudian lebih membumi. Jadi memang kadang butuh ada peran-peran ya, ada pemimpin yang imajinatif, tetapi mungkin bisa jadi dia butuh anak buah yang bisa lebih konkret gitu, sehingga dia bisa menerjemahkan ide-ide bosnya yang imajinatif ke dalam aplikasi yang membumi. Kemudian diligent
Diligent ini sebenarnya bagus, rajin. Tetapi yang dikhawatirkan dia terlalu rajin sehingga menjadi perfeksionis, jadi workaholic. Ini dua sifat yang nauzubillah min dzalik ya, dua sifat yang bikin stres anak buah ketika bos perfeksionis, workaholic. Udah, anak buahnya stres tuh. Ya, jadi ketika perfeksionis dan workaholic, mereka ekspektasi tinggi. Anak buah suruh nginep 3 hari 3 malam nggak pulang. Kemudian nggak tahu deh lembur dibayar atau enggak, tapi workaholic. Jadi rajin, terlalu rajin, kemudian mungkin jadi perfeksionis, jadi harus sempurna, kemudian nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Akhirnya tadi dia micromanagement, dia tidak mau mendelegasikan wewenang, dia takut semua harus perfect, sehingga dia dampak utamanya pertama adalah anak buahnya frustasi, nggak betah lama-lama karena berat gitu. Jadi anak buah bos yang perfeksionis dan workaholic. Yang terakhir dutiful di sini. Jadi bos yang menjilat dengan bos yang lain. Jadi jadi bosnya bosnya suka menjilat ya. Di sini ingratiating itu dia kayak sopan banget. Jadi kalau bos kita tunduk banget dengan atasannya lagi, yang seringkali jadi korban anak buahnya, dia akan mengorbankan anak buahnya untuk menyenangkan atasannya begitu. Sedangkan yang kita harapkan ada pemimpin yang bisa stand up for their staff. Artinya ketika atasan memerintahkan hal yang nggak benar atau memerintahkan hal yang merugikan anak buahnya, dia stand up. Maaf Pak, ini di luar aturan. Ada jam kerja. Kalau saya nggak bisa menyuruh anak buah saya lembur tanpa dibayar, misalnya. Kalau leadernya terlalu tunduk sama atasan, dia akan mengorbankan anak buah. Ketika atasan menyuruh atasan kita untuk harus kerja lembur, ujung-ujungnya atasan tersebut menyuruh anak buahnya kerja lembur. Jadi ini ini sifat yang tidak diharapkan dari seorang atasan, yang dia terlalu tunduk sama atasan, kemudian tidak bisa menolak permintaan yang tidak realistis. Ini sebenarnya saya sendiri kadang-kadang merasa saya agak-agak seperti ini, kadang-kadang nggak bisa nolak. Tapi intinya adalah kita harus belajar, kita harus stand up. Kalau memang tidak realistis, kita bilang maaf, ini nggak realistis. Maaf, saya udah ada kerjaan lain. Maaf, saya saya udah ada komitmen sebelumnya, sehingga harus bisa kita tolak gitu. At the cost of mungkin kita mengecewakan orang. Pak, misalnya Bapak itu sombong, saya ditolak. Padahal memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan. Dan ini tadi memiliki atasan yang dutiful, yang terlalu tunduk sama atasannya lagi, itu stressful karena biasanya jadi korban adalah bawahannya. Dia mengharapkan bawahannya berperilaku ke dia sebagaimana dia berperilaku ke atasannya. Jadi dia tunduk sama atasan tapi dia otoriter sama bawahan. Kenapa? Karena dia dutiful. Nah ini mungkin kesimpulan dari chapter 15 ini. Jadi ada banyak cara, ada banyak hal yang bisa menyebabkan seorang pemimpin gagal. Jadi dan sayangnya kebanyakan orang bukan pemimpin yang efektif. Jadi di sini menurut buku ini diestimasi 50 hingga 75% pemimpin itu gagal, tidak kompeten. Nah, kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan. Tapi disimpulkan di sini ada 6. Sebenarnya nggak cuma 6 ya, tapi ada 6 poin yang diangkat di chapter 15 ini.
Yang pertama adalah faktor situasional yang di luar kendali, kemudian kecocokan organisasi, kurangnya kesadaran, awareness terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan, terhadap situasi, kurang pengetahuan, anak buah yang tidak suportif, dan anak buahnya nggak bisa keep up. Dan yang terakhir, dan mungkin menurut buku ini tadi adalah sebab utama, salah satu sebab utama, atau bukan sebab utama, ya mungkin sebab yang internal. Jadi kebanyakan yang lain itu sebabnya lebih ke eksternal, ya, banyak faktor eksternal. Tapi yang keenam ini yang paling fatal ya adalah personality traits. Jadi memang dikatakan fatal karena setahu saya susah seseorang itu untuk merubah kepribadiannya. Artinya kalau karena seseorang itu skeptis, dia cenderung skeptis. Dia melihat gelas setengah kosong. Susah merubah jadi orang yang optimis gitu. Karena udah cenderung skeptis. Atau orang ini misalnya pendiam atau reserve, susah buat dia jadi ekstrovert, buat jadi lawannya gitu. Jadi merubah kepribadian itu tidak mudah gitu. Walaupun bisa diupayakan ya, bisa diupayakan, tapi pasti butuh effort. Seorang yang introvert bisa menjadi seperti ekstrovert, tapi dia pasti membutuhkan emotional labor yang lebih. Ini yang membuat ya kita nggak bisa menyalahkan juga, tidak ada yang sempurna, bahwa pemimpin kita bisa jadi punya kecenderungan untuk kepribadian yang negatif, tetapi selama dia ada upaya untuk menekan tendensi yang negatif tadi, ya kita support sebagai follower. Jadi tadi saya suka memandang, jangan hanya mengkritik pemimpin, kita lihat diri kita sendiri sebagai follower. Jangan-jangan kita yang menjadi sebab atasan kita nggak perform, atasan kita gagal mencapai sasaran karena kita anak buahnya ya tidak mampu atau tidak siap untuk mendukung performance dari atasan kita. Mungkin itu sudah jam 9, tapi kita buka tanya jawab, silahkan yang mau bertanya terkait dengan chapter 15 ini. Silahkan raise hand, atau bisa raise hand atau tulis di chat kalau misalnya nggak mau ngomong langsung. Udah jelas, nggak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita sampai jam 9 kali ya, mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Oke, silakan Grafika. Silakan di-unmute. Melalui chat bisa ya, Pak ya? Oh iya. Mau pakai chat atau kalau mau chat juga nggak apa-apa, silakan. Melalui chat saja, Pak. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Mungkin 2 lagi maksimal. Menurut saya ini topik yang sangat relevan. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman, saya rasa teman-teman sudah pada bekerja kan ya, mungkin sudah pernah antara merasakan sendiri atau mendengar teman teman kerja menceritakan pengalaman memiliki pemimpin yang toksik gitu ya, antara dia inkompeten, tidak kompeten, atau dia destruktif gitu. Dia kompeten tapi menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak bermoral gitu. Izin bertanya. Oke, silakan. Silakan Andika, mau di chat atau langsung? Mungkin langsung aja kali Pak ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Saya sering lihat mungkin di Instagram atau apa, mungkin ada konten-konten seperti sarkasme Pak tentang CEO yang sekarang tuh udah mulai muncul banyak kan ya Pak ya.
Hmm. Oh, nah, sarkasnya seperti ini Pak, kayak CEO-nya itu seringkali men-challenge bawahannya supaya menetapkan target yang mungkin terkesan tidak masuk akal. Mungkin Hmm. pengennya A tapi budgetnya tuh sangat rendah seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, itu kalau seperti itu gimana ya Pak ngebedain antara menetapkan target yang challenging untuk si bawahannya sama Hmm. mengeksploitasi bawahannya seperti itu Pak. Oke, oke. Itu Jadi kalau toksik atau bukan gitu. oke. Jadi ini ada 2 poin sebenarnya ya, kalau saya lihat. Jadi dia sebetulnya men-challenge anak buah itu nggak ada masalah. Jadi tadi terkait dengan goal setting, salah satu teori motivasi ada self-fulfilling prophecy. Kalau anak buah kita challenge, maka kalau challenge-nya tepat, masih visible, kemudian disupport, maka anak buah bisa perform melebihi potensi atau memenuhi potensi. Tetapi di sini ada syaratnya. Di sini ada syarat, menurut saya ini poin nomor 3, butuh situational awareness, butuh kesadaran. Nah, pemimpin yang tidak punya situational awareness, maka dia seringkali menetapkan target yang nggak masuk akal. Nah, di sini jadi dia bukan toxic leadership, dia incompetent sebenarnya. Jadi menurut sini dia bukan, kalau toxic leadership, kalau atau destructive leadership, dia kompeten, dia mengetahui, dia pintar, dia tahu, tapi dia menyalahgunakan. Nah, kalau kasus yang tadi Anda angkat, di mana target yang nggak masuk akal, kemudian anak buah mengeluh, nah ini bisa jadi karena situation awareness-nya kurang gitu. Kalau memang benar-benar dia tidak masuk akal ya, unrealistic gitu. Atau dia kurang kurang team building know-how ya. Mungkin dia tidak bisa mengkomunikasikan visi dia ke anak buahnya, sehingga oleh anak buahnya dianggap CEO tadi memberikan challenge, tantangan yang nggak masuk akal. Ya, tadi kalau jadi tantangan yang menantang itu bagus. Tapi kalau udah nggak masuk akal, itu sudah disfungsional. Kalau seseorang dikasih sasaran yang nggak masuk akal, maka dia udah hilang motivasinya sama sekali. Oh, ngapain gua usaha, ini nggak masuk akal, nggak mungkin. Nah, maka di sini sebenarnya kesalahan utama dari pemimpin. Dia harusnya mengkoreksi goal settingnya menjadi sesuatu yang lebih visible begitu. Tapi kalau dia nggak punya situational awareness, dia bahkan bisa jadi nggak sadar anak buahnya stres, nggak sadar anak buahnya ngedumel gitu ya, sehingga dia tenang-tenang aja, terus nggak tercapai, marah-marah, tambah parah, akhirnya mungkin dia gagal mencapai sasaran, plus ditinggal anak buah, sehingga kemudian ya tadi menjadi derailed leadership. Oke, Oke, makasih ini Pak. Tapi oke. kalau untuk pressure sendiri baik nggak sih Pak untuk Apa? kasih? Pressure. Ah, Nah, ini terkait dengan konflik gitu. Konflik ya, atau stres. Stres itu stres manajemen ya. Stres itu terlalu rendah juga nggak bagus. Kalau nggak ada stres, kalau nggak ada pressure, nggak ada motivasi. Tapi kalau terlalu tinggi pressure, maka bisa meledak gitu. Jadi kalau stres terlalu tinggi, maka pasti akan meledak. Sehingga manajemen stres itu sangat hati-hati gitu. Jadi manajemen pressure, kita menetapkan target itu jangan sampai membuat karyawan frustasi. Kemudian yang kedua adalah jangan terus-terusan. Artinya gini, kita apply pressure untuk memotivasi, iya. Tapi kalau seorang karyawan di pressure terus-terusan, dimotivasi terus-terusan, maka akan burn out. Jadi challenging boleh, tapi challenging ada kadarnya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan challenging, terus bulan ketiga istirahat, santai. Bulan keempat, kelima challenging lagi, bulan keenam istirahat. Jadi ada waktu istirahatnya lah. Kalau tiap bulan di challenge,
maka dia bisa jadi frustasi, stres, atau menghalalkan segala cara sehingga kontraproduktif. Jadi ini kadang-kadang obsesi orang terhadap performance, harus continuous improvement, harus terus membaik. Padahal realistisnya ya tadi ada batas, semua itu ada batas gitu. Oke, mungkin pada taraf tertentu kita bisa continuous improvement. Tapi kalau udah sempurna, udah maksimal, gimana caranya? Pasti harus ada yang dikorbankan sehingga ya mungkin bahkan trennya sekarang adalah balance. Jadi well-being dan work-life balance. Jadi performance boleh, challenging boleh, tapi jangan sampai menyebabkan konflik antara life and work. Jadi antara kerja dan kehidupan itu harus balance. Itu mungkin sudut pandang yang terkait dengan organisasi, bahwa agar seseorang itu bisa perform secara sustainable jangka panjang, maka nggak boleh over motivated, jangan terlalu dimotivasi, jangan terlalu di pressure, tetapi harus ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Jadi antara work and play. Jadi kalau kita play hard, work hard. Work hard, play hard. Kalau misalnya kita work hard terus-terusan, burn out. Play hard terus-terusan, ya hancur, itu nggak perform juga. Jadi butuh dua-duanya. Butuh balance lah antara challenge dengan reward, dengan istirahat juga. Jadi pasti harus ada waktu untuk R&R. R&R itu rest and recuperate. Jadi buat memulihkan kondisi. Karena namanya orang, jadi misalnya kalau di luar negeri ya, dosen itu punya sabbatical. Setelah 2 tahun dia boleh istirahat 1 semester, boleh cuti 1 semester, cuti dibayar 1 semester. Di sini nggak ada. Tapi penting, kenapa? Karena di luar negeri pressure-nya tinggi, sehingga kalau dosen di luar negeri, kalau profesor di luar negeri di pressure terus-terusan, nggak dikasih sabbatical, stres dia, mungkin burn out dan seterusnya. Jadi memang kenapa perlu dikasih sabbatical? Karena kalau nggak dikasih sabbatical, burn out, tekanan tinggi, harus riset, publikasi, mengajar, dengan beban mengajar tinggi dan seterusnya. Walaupun pendapatan tinggi ya, kadang-kadang pendapatan tinggi pada taraf tertentu orang udah nggak butuh. Saya lebih menghargai waktu istirahat saya dibandingkan pendapatan. Mungkin jadi ada backward kurva yang terbalik, jadi backward bending curve. Pada tingkat pendapatan tertentu orang lebih menghargai waktunya. Udah, saya nggak butuh tambahan penghasilan, saya hanya butuh waktu bersama keluarga misalnya. Itu yang perlu disadari, bahwa harus seimbang antara kerja dan kehidupan. Mungkin saya mau menjawab yang dari grafika. Ya, psikopat itu tendensi bahwa ada orang yang punya tendensi psikopat, tetapi dikendalikan sehingga dia bisa fungsional. Nah, yang berbahaya itu adalah psikopat yang disfungsional, yang dia tidak mengendalikan tendensinya sehingga tadi menghalalkan segala cara, tidak melihat bahwa ini sebuah hal yang tidak bermoral. Jadi psikopat yang paling parah itu kan tadi dia tidak merasa bersalah, misalnya membunuh orang, misalnya memfitnah orang, misalnya menculik, pokoknya intinya dia nggak merasa bersalah. Itu psikopat yang paling yang serem kan. Nah, di sini saya katakan tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita ada pemimpin yang dia terlihat sempurna, tapi dia sebenarnya menahan. Mungkin ada tendensi dia yang kalau keluar maka terlihat jeleknya, gitu, aibnya gitu. Jadi ya menurut saya tergantung tingkat keparahan ya. Kalau tendensinya masih ringan, tendensi psikopat ringan, maka
bisa dikendalikan tanpa bantuan terapi atau obat-obatan. Kalau ringan, tapi ya kalau memang sudah parah, ya maka harus terapi, harus konsultasi dengan psikolog. Mungkin kalau dibutuhkan dengan bantuan obat-obatan. Tapi itu biasanya untuk yang memang bipolar disorder. Dan menurut herannya kalau di sini di luar negeri banyak yang ada bipolar gitu ya, yang dia apa namanya mood swing gitu. Jadi dia kadang happy, kadang sedih, kadang marah, kadang jadi tidak stabil emosinya begitu. Ya itu sih menurut saya. Jadi dark side personality itu tendensi yang bisa ditahan dan apa namanya dan bisa jadi kita punya beberapa tendensi yang mungkin bisa dikatakan psikopat, ya, narsis, suka foto selfie mungkin ya. Itu bisa, foto selfie kalau yang terlalu suka foto selfie itu bisa jadi salah satu indikator narsisme. Dan narsisme itu dikatakan psikopat. Jadi bukan psikopat apa ya? Patologi kepribadian yang patologis gitu. Jadi penyakit kepribadian sebenarnya narsisme itu. Nah, selfie kalau hanya selfie ini nggak ada masalah. Tapi kalau selfie yang mungkin dia terlalu mencintai diri sendiri, kemudian dia yang parah ya, yang parah dia bisa sampai psikosis gitu. Bisa sampai psikosis, dia nggak jadi disfungsional, dia merendahkan orang lain, dia apa namanya marah ketika merasa dihina atau merasa direndahkan oleh orang karena dia punya pandangan yang sangat positif terhadap dirinya sendiri. Itu yang harus apa namanya dipahami. Nah, di organisasi sendiri biasanya kalau untuk rekrutmen atau hiring atau promosi itu biasanya ada evaluasi mungkin oleh psikolog ya. Jadi beberapa tes kepribadian itu bukan untuk melihat apakah dia introvert, extrovert, apakah dia sensing, judging, ocean, itu enggak terlalu. Yang penting adalah apakah dia punya tendensi psikopat yang kuat. Kalau dia punya tendensi psikopat yang kuat, ya jangan dipromosikan. Mungkin jangan di-hire gitu, karena kalau kita meng-hire manajer ternyata dia psikopat, udah bubar gitu. Jadi bisa damage-nya besar sekali ketika misalnya CEO-nya psikopat atau si chief HR manajernya psikopat, udah habislah perusahaan. Jadi makanya tes psikologi itu terutama untuk menyaring orang-orang dengan tendensi patologi, jadi kepribadian yang patologis ya, yang dikatakan penyakit. Jadi misalnya Machiavellianism yang menghalalkan segala cara, kemudian apa namanya narsisme sebenarnya bisa di faking juga. Kalau orangnya intelijen, dia bisa tahu ini pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi psikopat, dia bisa melakukan faking gitu. Tapi biasanya nggak cuma instrumen, ada wawancara. Biasanya kalau satu alat ukur saja bisa di faking, tapi kalau beberapa alat ukur, beberapa instrumen, beberapa proses seleksi, biasanya mereka akan tersandung di salah satu. Jadi apa namanya konsistensi itu susah. Jadi ketika seseorang punya kecenderungan psikopat, misalnya, mungkin dia bisa mengendalikan, tapi kalau dilihat terus diuji secara konsisten, bisa jadi ada saatnya dia mungkin kelihatan gitu bocor sifat tendensi psikopatnya. Jadi di sini sempat dikatakan, jadi susah dideteksi, kemudian munculnya seringkali ketika krisis, ketika hal-hal yang nggak terduga gitu, situasi-situasi yang tidak normal. Pada situasi yang normal, situasi yang tidak stressful, mungkin nggak terlihat. Tapi ketika situasi krisis, banyak stres, maka muncul perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Ini beberapa contoh dark side personality trait yang seperti itu.
Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mungkin satu lagi terakhir sebelum saya tutup sesinya. Izin bertanya, Pak, Oke, silakan. apakah solusi yang tepat untuk bawahan atau ya seperti saya dan teman-teman juga untuk menghadapi atasan langsung yang tipenya tuh yang asal Bapak senang itu, Pak, yang sudah Bapak tadi jelaskan. Jadi Oke. memang menurut kami itu kompetensinya tuh kurang, tetapi karena sifat yang asal Bapak senang itu karirnya jadi bisa lancar, Pak, karena kayak disuruh atasan begini begitu tuh iya aja gitu. Ya. Cuman kami yang bawahannya yang jadi kelimpungan gitu kan, Pak. Ya. Padahal ya kita semua udah nggak nyaman gitu, Pak, kerja Oke. bersama. Oke. Kasih. Oke. Inilah apa ya? Seharusnya ini artinya begini. Jadi apa ya? Jadi ketika kita punya atasannya seperti itu, maka ya kita harus ada yang berani berkata, Pak, ini nggak masuk akal, nggak rasional gitu, nggak logis begitu. Kalau misalnya semua orang asal Bapak senang, jadi anak buahnya juga anak asal Bapak senang, akhirnya nggak sehat, jadi burn out atau kadang-kadang mungkin ada blaming ketika misalnya memang nggak masuk akal, tapi ternyata dipaksakan dan ternyata nggak tercapai hasilnya, ujung-ujungnya ada di salah satu nyalahin si Fulan, nyalahin si Fulana dan seterusnya. Nah, ya, nah di sini apa ya? Kalau dari posisi anak buah ya memang susah gitu. Artinya begini, kalau misalnya anak buah, ya mungkin yang bisa disampaikan ya komplain kepada atasan. Itu doang yang bisa dilakukan. Artinya ya mungkin itu terlalu drastis ya. Mungkin pertama menyampaikan dulu ke atasan langsung yang asal Bapak senang tadi, bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Artinya jangan diakomodasi. Itu harapannya adalah kalau memang dia orangnya di sini dutiful tadi, di tadi memang susah merubah kepribadian seseorang ya. Aduh, saya juga bingung. Ya, yang paling ini ya tadi disampaikan bahwa ini nggak masuk akal, Pak. Jadi jangan diakomodasi sifat asal Bapak senangnya tadi begitu. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya mau nggak mau bisa jadi harus dilaporkan bahwa ini tidak masuk akal begitu. Dan kalau apa ya? Kalau ini memang permasalahan yang susah karena bisa jadi bagi atasan Anda ini orang yang bawahan yang benar, bawahan yang baik gitu, karena wah ini dia perform walaupun performance-nya itu at the cost of bawahannya begitu. Nah, jadi sebenarnya ini perbaikannya harus secara sistem by sistem. Jadi ketika dia menyalahgunakan wewenangnya, menindas bawahannya untuk menyenangkan atasannya harusnya dilaporkan ke mungkin ke SDM atau ke apa ya, ke pihak yang memang berwenang ya untuk mengkonsel gitu. Tapi memang ini terus terang ini susah gitu. Penyakit yang psikopat tapi susah ditanggulangi. Kenapa? Karena dia kalau misalnya dia yang lain mungkin dia bisa dilaporkan. Jadi
jelas dia salah nih, salahnya jelas nih. Tapi kalau misalnya dia yang dutiful ini, yang terakhir ini seringkali saya kan hanya mengikuti perintah, saya kan jadi nyalahin dia sebenarnya nyalahin atasannya kalau misalnya dikonfrontasi seringkali dia menyalahkan atasannya ya. Jadi dia mengatakan saya hanya menyampaikan, saya hanya menjalankan perintah atasan. Seperti ini ya sebenarnya harusnya dirubah secara budaya. Jadi tone from the top dari atasan langsungnya harus membentuk antara sistem atau budaya yang tidak mengakomodasi orang-orang seperti ini yang dia dipromosikan karena dia nice guy, terlalu sopan ya, atau sopan, asal bawa senang, tapi dia sisi lain dia menindas anak buahnya, bikin stres anak buahnya, tidak realistis begitu. Sehingga tidak sustainable gitu. Sebenarnya kalau dibiarin aja, artinya kalau terus-terusan banyak anak buah yang resign, banyak anak buah yang akhirnya mungkin dia berusaha menyenangkan atasan tapi nggak masuk akal, kemudian anak buahnya banyak yang dimotivasi, ujung-ujungnya dia akan nggak perform juga. Gitu. Jadi ini yang nggak punya spine, jadi yang asal bapak senang, mungkin bisa jadi dia sendiri juga stres gitu. Dia sendiri juga stres karena dia nggak bisa nolak atasan, kemudian dia dikerjakan sendiri nggak bisa, ujung-ujungnya nindas bawahan, ya mungkin dia juga stres gitu. Ya kalau mau yang baik-baik ya tadi dibicarakan dengan atasannya, mungkin jadi dengan orang ini bahwa Bapak harus bisa nolak kalau permintaan atasan nggak masuk akal begitu, karena kalau nggak nanti Bapak bisa ditinggal sama anak buah Bapak gitu, karena ini nggak sustainable Pak, tidak ya jangka panjang pasti akan banyak yang resign, banyak yang pindah gara-gara terlalu ditekan. Jadi ketika atasan ngasih permintaan yang nggak masuk akal, harus di pushback gitu, harus dikasih penjelasan, Pak, mohon maaf ini nggak memungkinkan karena faktor A, B, C, D gitu. Harus ada lembur, anggaran lembur terbatas, ya nggak masuk akal. Atau misalnya ya tadi ini peraturannya nggak boleh melebihi sekian jam lemburnya, jangan dipaksakan. Mungkin itu. Tapi terus terang poin yang terakhir ini yang susah ya. Saya juga ya tadi bisa jadi atasan kita yang toksik atau bisa jadi atasan kita toksik karena ditekan oleh atasannya lagi, sehingga ya nggak nyaman itu kerja di bawahnya gitu. Makanya ya ketika kalian punya atasan yang bisa stand up terhadap atasannya lagi, ya bersyukurlah gitu. Karena terus terang di Indonesia ya mungkin di beberapa budaya terutama jarang yang bisa pushback tadi. Mungkin itu. Terus terang saya nggak bisa memberikan jawaban yang konkret karena ini permasalahannya juga pelik. Ya kalau nasihat dari saya ya mungkin tadi kalau misalnya Anda punya kalau misalnya sebagai bawahan ya nggak banyak yang bisa dilakukan kecuali diskusi, ngobrol langsung sama atasannya. Tapi kalau Anda pada posisi yang di atas ya harusnya bisa set tone bahwa fairness itu harus menjadi budaya organisasi yang kuat. Bahwa kita nggak boleh menzolimi orang meskipun dia bawahan kita. Karena tadi ya what comes around goes around. Jadi kalau kita menzolimi orang, kita akan dizolimi semua orang. Jadi dan lagi in the long term pasti orang yang kita zolimi itu akan burn out dan pasti in the end merugikan organisasi. Jadi kita dengan budaya fairness tadi seharusnya
bos atasan yang asal Bapak senang tadi, paling tidak ketika dia asal Bapak senang tidak sampai merugikan, tidak sampai membuat frustasi, membuat burnout bawahannya. Mungkin itu sih. Oke, mohon maaf kalau kurang jelas jawabannya. Mungkin itu saja, sudah jam 9.20. Terima kasih banyak. Kayaknya nggak ada aktivitas. Sebenarnya saya awalnya mau ada aktivitas, tapi mungkin sudah terlalu malam. Mungkin kita simpan minggu depan saja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak.